Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin walladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur yang berbahagia, shaimin shaimat, muslimin muslimat, semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait 3 hikmah nuzulul Quran. Apa 3 hikmah nuzulul Quran? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sudah saya sampaikan di atas, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa diterangkan bahwa ada 3 hikmah diturunkannya Al-Quran dalam surat tersebut, yaitu 1. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana di dalam Al-Quran berisi keterangan tentang bagaimana cara atau petunjuk berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Contohnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, dan seterusnya, dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Dan yang kedua terkait dengan hablum minan nas. Hablum minan nas di sini bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, bahkan teman bisnis. Bahwa dalam petunjuk-petunjuk itu semuanya sesuai dengan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hati, sesuai dengan logika. Tidak ada yang bertentangan dengan hati dan logika. Kemudian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya pun tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan, selalu konsisten. Kalau di ayat yang satu diterangkan halal, maka di lain ayat juga halal. Jika diterangkan yang lain boleh, maka di yang lain tetap boleh, tidak ada yang kontradiksi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hikmah turunnya Al-Quran yang kedua adalah wabayyinatim minal huda, penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang masih global, sehingga perlu diterangkan secara rinci di ayat-ayat yang lain, atau mungkin ditambah dengan keterangan-keterangan dari hadis Nabi. Pemirsa, dalam penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut sesuai dengan kandungan daripada Al-Quran. Ada 6 kandungan atau isi secara global dalam Al-Quran. 1, yaitu terkait dengan akidah. Bagaimana dalam Al-Quran diterangkan tentang beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana percaya kepada malaikat, pada rasulnya, pada malaikatnya, dan kepada qada dan qadar. Yang kedua, yaitu terkait dengan ibadah. Bagaimana kita beribadah, ibadah kepada Allah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita haji, bagaimana kita zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan akhlak. Bagaimana kita berakhlak yang mulia, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada guru, bagaimana kita berakhlak kepada teman, dan bahkan bagaimana kita berakhlak kepada benda mati, yaitu alam. Yang keempat, yaitu terkait dengan hukum. Hukum di sini, hukum sesuatu itu boleh apa tidak, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Ada yang halal maupun yang haram, yang boleh maupun yang tidak boleh. Dan selanjutnya berisi tentang peringatan-peringatan. Kalau seseorang melakukan kebaikan, maka akan dijanjikan oleh
dengan masuk surga. Kalau menjalankan suatu keburukan, maka diancam, diberi peringatan akan masuk neraka. Kemudian yang terakhir berisi dengan sejarah Nabi maupun sejarah orang tokoh-tokoh zaman dahulu yang merupakan ibrah, bisa diambil pelajaran. Baik kalau sejarah Nabi bisa diambil manfaat dari sisi kebaikannya, maupun misalkan sejarah Raja Fir'aun, sejarah Raja Namrud dan lain sebagainya, bisa diambil pelajaran dari keterangan-keterangan di dalam Al-Quran. Hikmah nuzulul Quran yang ketiga adalah wal furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh. Semuanya dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Mana makanan yang boleh dimakan, mana minuman yang boleh diminum, mana yang tidak boleh, mana amalan yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian contohnya sholat, sebagaimana sabda Nabi, shollu ra'aitumuni kama usolli, sholatlah seperti yang saya lihat. Tidak boleh kita melakukan sholat yang tidak seperti sholatnya Nabi, seperti kita mengikuti sholatnya Nabi Sulaiman. Kalau zaman Nabi Sulaiman, sholat itu hanya berdiri saja. Bahkan ada cerita Nabi Sulaiman itu wafat dengan berdiri, yaitu ketika sholat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita rajin untuk membaca, rajin untuk mentadabburi Al-Quran, rajin untuk mempelajari, memahami isi Al-Quran yang berisi petunjuk-petunjuk yang begitu lengkap dan yang begitu luar biasa. Jangan pernah ragukan, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jangan pernah ragu untuk menjadikan Al-Quran sebagai penjelas atau sebagai keterangan-keterangan yang dapat kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita ragukan lagi Al-Quran yang begitu luar biasa, sehingga apabila kita memahami isi Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran dan memaknainya, maka kita akan bisa mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.